Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prembayu Bukti Prastyo, NIM 220914107023 dari kelas D4 Teknik Mesin A. Pengujian kekerasan. Uji kekerasan adalah pengujian untuk menguji kekerasan dari suatu material. Karena dengan pengujian ini kita dapat dengan mudah mengetahui gambaran sifat mekanis suatu material. Meskipun pengukurannya hanya dilakukan pada suatu titik atau daerah tertentu saja, nilai kekerasan cukup valid untuk menyatakan kekuatan suatu material. Dengan melakukan uji keras, material dapat dengan mudah digolongkan sebagai material ulet atau getas. Metode uji kekerasan. Yang pertama, uji kekerasan Brinell, yaitu menggunakan bola baja atau karbida yang ditekan pada permukaan material dengan beban tertentu. Yang kedua, uji kekerasan Rockwell, yaitu menggunakan penetrator berbentuk bola baja atau kerucut berlian yang ditekan pada material dengan dua beban yang berbeda. Yang ketiga, uji kekerasan Vickers, yaitu menggunakan penetrator berbentuk piramida berlian dengan sudut 136 derajat yang ditekan pada material dengan beban tertentu. Yang keempat, uji kekerasan Knop, yaitu mirip dengan uji Vickers tetapi menggunakan penetrator berbentuk piramida berlian dengan sudut yang berbeda. Prinsip kerja uji kekerasan. Yang pertama, penetrasi. Alat uji menekan ke permukaan material untuk menciptakan lekukan atau penetrasi. Yang kedua, pengukuran. Kedalaman atau diameter lekukan diukur untuk menghitung nilai kekerasan berdasarkan skala tertentu. Analisis. Nilai kekerasan dianalisis untuk menentukan sifat material, kualitas produksi, dan kesesuaian aplikasi. Selanjutnya, peralatan uji kekerasan. Yang pertama ada indenter, yaitu alat penekan berbentuk bola, piramida, atau kerucut. Yang kedua, sel beban. Fungsinya untuk mengukur gaya tekan yang diterapkan ke permukaan. Yang ketiga, sensor pengukur untuk mengukur kedalaman atau diameter lekukan yang terbentuk. Yang keempat, unit tampilan untuk menampilkan hasil pengukuran dan perhitungan nilai kekerasan. Proses uji kekerasan. Yang pertama, persiapan sampel. Sampel dipersiapkan dengan memotong atau menghaluskan permukaan agar sesuai dengan persyaratan metode pengujian. Yang kedua, pelaksanaan uji. Penetrator ditekan pada permukaan sampel dengan beban tertentu sesuai dengan metode yang digunakan. Yang ketiga, pengukuran jejak. Setelah beban dilepas, jejak yang dihasilkan diukur, yaitu bisa diameter, kedalaman, ataupun panjang. Yang keempat, perhitungan kekerasan. Nilai kekerasan dihitung menggunakan rumus yang sesuai dengan metode pengujian yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi hasil uji kekerasan. Yang pertama, kebersihan permukaan. Permukaan yang tidak bersih dapat mempengaruhi penetrasi dan pengukuran. Yang kedua, kerataan permukaan. Permukaan yang tidak rata dapat menyebabkan hasil pengukuran yang tidak akurat. Yang ketiga, ketebalan material. Material yang terlalu tipis dapat menyebabkan hasil dipengaruhi oleh lapisan bawahnya. Aplikasi uji kekerasan. Yang pertama, untuk manufaktur, memastikan kualitas material dan komponen dalam proses produksi. Yang kedua, untuk konstruksi, mengevaluasi kekerasan bahan bangunan seperti baja, semen, dan kayu. Yang ketiga, metalurgi, untuk menganalisis sifat logam dan paduannya untuk pengembangan material baru. Yang keempat, untuk otomotif, menguji kekerasan komponen kendaraan seperti poros, roda, dan mesin. Kesimpulannya, uji kekerasan merupakan metode penting untuk mengevaluasi resistensi material terhadap deformasi permanen atau penetrasi. Uji ini memberikan informasi
tentang sifat mekanis material yang sangat dibutuhkan dalam berbagai aplikasi industri dan teknis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.